Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, hari ini kita akan melakukan media pembelajaran daring untuk pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah wajib kelas 11 ya, yaitu mengenai kompetensi dasar 3.10, yaitu mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan ya. Oke, kita langsung saja ya belajar mengenai bagaimana sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari materi sebelumnya, yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan ya. Ternyata proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bukan adalah titik akhir dari perjuangan Indonesia untuk keluar dari belenggu penjajahan. Ternyata setelah proklamasi ada bangsa-bangsa lain atau pihak-pihak lain yang ingin kembali menjajah Indonesia. Ada yang bisa tebak? Ya, pastinya adalah Belanda ya. Nah, sekarang Belanda ini dibantu oleh sekutu. Sekutu itu ada Inggris, Prancis, Rusia, dan lain-lain. Kita tahu bahwa kita merdeka dari negara Jepang. Nah, setelah negara Jepang itu kalah dalam Perang Dunia Kedua dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang kalah oleh sekutu ya. Nah, dari situ ternyata Indonesia merdeka kan tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata sekutu dan Belanda mengharapkan kembali datang ke Indonesia. Nah, jadi bagaimana cara rakyat Indonesia untuk bisa mempertahankan kemerdekaan atau bisa mengusir dua bangsa tersebut. Nah, sebelum kita ke materi tersebut, hari ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu bagaimana kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia, lalu bagaimana kondisi awal Indonesia pasca kemerdekaan. Oke ya, jadi kita langsung saja ke jadi setelah sekutu menang melawan blok poros, yaitu Jepang ya dalam hal ini, maka biasanya ketika kalah dalam peperangan itu, perang dunia itu, ada beberapa perjanjian. Nah, salah satunya bagi Jerman selaku pemimpin pihak poros waktu itu yang kalah oleh pihak sekutu, ada sebuah perjanjian namanya perjanjian Potsdam ya. Perjanjian Potsdam itu salah satunya isi yang terkenal itu adalah bahwa Jerman dibagi menjadi dua, itu Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, jadi Jerman Barat dikuasai oleh Amerika dan Inggris, sedangkan Jerman Timur dikuasai oleh Rusia. Nah, ternyata di sana muncul perang baru yang disebut dengan Perang Dingin ya, yaitu perang dalam menyebarkan paham, yaitu paham komunis dan paham liberal. Nanti kita akan bahas itu. Nah, dalam hal ini kita akan lebih fokus ke Jepang kan, karena Jepang yang menjajah Indonesia. Nah, itu adalah sebuah perjanjian namanya perjanjian San Francisco, yaitu salah satu isinya bahwa dalam perjanjian San Francisco itu jadi Jepang itu kan kalah. Nah, kalah akhirnya beberapa wilayah Jepang itu dikuasai oleh pihak sekutu. Lalu ada sebuah isinya yang terkenal itu bahwa wilayah jajahan Jepang itu boleh dikuasai atau boleh diamankan oleh pihak sekutu. Nah, wilayah Jepang yang dijajah itu siapa? Ya pastinya adalah Indonesia kan. Nah, jadi sekutu itu kayak semacam memiliki izin gitu bahwa bisa datang ke Indonesia karena dari perjanjian San Francisco tersebut. Akhirnya sekutu datang ke Indonesia bersama Belanda ya. Lalu ketika sekutu dan Belanda datang ke Indonesia itu, ternyata Indonesia itu kondisi sosial dan politik dan ekonominya belum stabil. Ya, kita tahu ketika setelah merdeka dalam sidang PPKI kan ada 3 ya. Nah, itu dibuatlah beberapa struktur-struktur pemerintahan seperti dipilihnya presiden, wakil presiden, terus undang-undang, Pancasila, dasar negara ya, lalu provinsi, kementerian, bahkan Badan Keamanan atau BKR. Tapi ternyata beberapa badan tersebut kan belum dijalankan secara maksimal karena kan baru merdeka. Jadi
keadaan di Indonesia ketika Sekutu dan Belanda datang ke Indonesia, ya Indonesia masih baru menetas lah istilahnya, jadi belum belum stabil gitu ya. Kita lanjutkan. Eh, nah, jadi ketika rakyat Indonesia masih harus ternyata harus masih bentrok dengan sisa-sisa pasukan Jepang yang masih ada di Indonesia. Jadi ternyata ketika Jepang kalah, tapi beberapa pasukan Jepang teh merasa masih ngejek Indonesia gitu. Bahkan makanya eh, Indonesia itu masih berperang melawan Jepang atau melawan apa ya? Ya penjajahan Jepang, karena ternyata Jepang itu masih mempertahankan status quo. Jadi status quo itu adalah status yang tidak atau belum dirubah oleh Jepang. Ya apa status quo-nya Jepang? Jepang adalah menjajah Indonesia. Jepang itu berhak menjadi Indonesia. Jadi akhirnya di situ ya Indonesia meskipun sudah merdeka, sudah proklamasi, bayangkan ya, tapi masih harus melawan Jepang ya waktu itu yang masih mempertahankan status quo. Lalu ada juga tadi ya kedatangan Inggris, sekutu, dan juga Belanda. Nah, jadi Inggris itu punya sebuah pasukan namanya Avnei, nanti kita bahas. Ada juga Nika ya, atau Nica nulisnya ya. Itu dari pihak Belanda ya. Lalu kondisi ekonomi Indonesia juga tidak stabil karena munculnya inflasi. Jadi inflasi itu kan kalau dalam ekonomi itu kan naiknya harga-harga ya, atau beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali waktu itu. Tapi nilai tukarnya rendah, akhirnya terjadi inflasi. Selain itu juga, kenapa ekonomi Indonesia itu waktu itu masih kurang stabil? Selain tadi mata uang Jepang yang banyak, juga Indonesia belum memiliki mata uang sendiri gitu. Jadi masih menggunakan mata uang penjajah ya. Nah, sebenarnya ada 3 mata uang yang beredar ketika itu, 4 deh ya, 4 mata uang yang beredar di Indonesia ketika Indonesia baru merdeka. Yaitu ada yang pertama mata uang The Javanese Bank ya. Yang kedua ada uang pemerintahan Belanda. Ketiga uang rupiah Jepang yang tadi ya. Dan juga ada uang Nika ya. Atau kita bahas apa itu Nika. Jadi Nika itu pasukan Belanda ya. Nah, jadi ada 4 mata uang itu. Jadi Indonesia tuh tidak stabil gitu. Akhirnya ya Indonesia karena belum memiliki mata uang sendiri. Untuk itulah pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut karena terjadi inflasi dan tidak ada mata uang, maka meluncurkan mata uang Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1946. Nama mata uangnya adalah ORI ya, yaitu ORI itu oang itu kan itu tulisnya OE ya, Uang Republik Indonesia, disebutnya ORI. Kalau sekarang kan rupiah ya. Nah, selain karena tadi adanya inflasi juga, ternyata Nika atau pasukan Jepang juga selalu memblokade perdagangan dan perekonomian Indonesia. Jadi ekspor impor Indonesia itu ternyata diganggu lah, diblokade itu jadi di-cut gitu ya, dipotong oleh Belanda, akhirnya oleh Nika itu. Jadi akhirnya Indonesia perekonomiannya tidak stabil. Nah, itulah bagaimana kondisi ekonomi ya Indonesia ketika baru merdeka. Lalu ternyata setelah Indonesia merdeka juga struktur masyarakat mengalami beberapa perubahan. Salah satunya misalkan dulu kan waktu zaman Belanda sama Jepang, apalagi zaman Belanda ya, terjadi diskriminasi status masyarakat. Bahwa jadi ada beberapa bukan kasta sih namanya, status gitu ya. Stratifikasi sosial antara orang Indonesia, orang Belanda atau orang Eropa dan juga orang Tionghoa itu dibeda-bedain. Nah, ternyata setelah Indonesia merdeka, stratifikasi sosial itu dihapuskan tentunya, kan kita sudah merdeka, bebas dong gitu ya. Akhirnya tidak ada lagi diskriminasi waktu itu, bahwa hak dan kewajiban rakyat Indonesia itu memiliki yang sama. Makanya nanti dimunculkan dalam undang-undang ya. Lalu di dalam sekolah juga ternyata muncul 4 jenis sekolah ya. Yang pertama ada sekolah rakyat atau SR ya. Yang kalau sekarang tuh SD. Yang kedua ada sekolah menengah pertama ya SMP, ada juga sekolah menengah atas ya SMA, dan juga ada perguruan tinggi. Nah, ada satu perguruan tinggi awal yang muncul dibangun oleh rakyat Indonesia sendiri ya, yaitu adalah UGM ya, Universitas Gadjah Mada, yang dibentuk tahun 1949. Kalau ITB kan itu buatan Belanda ya, THS, Technical Hogeschool. Nah, kalau yang dibuat oleh rakyat Indonesia itu salah satunya adalah UGM ya. Nah, itu bagaimana kondisi sosial, kemasyarakatan, politik dan ekonomi Indonesia ketika awal kemerdekaan. Nah, sekarang kita bahas ke
kedatangan sekutu ke Indonesia ya. Nah, jadi sekutu itu Bapak tekankan dulu ya, sekutu itu kan tadi ada yang urang mah gegedugna gitu nya, eta aya Inggris lah, Inggris, Prancis, Rusia, termasuk Amerika ya. Nah, tapi di sini yang paling berperan itu Inggris ya. Nah, jadi tanggal 15 Agustus kita tahu kan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu Kaisar Hirohito ya, menyiarkan kekalahan Jepang kepada kepada radio bahwa Jepang sudah kalah. Nah, di situ kan nanti tanggal 15 itu kan tanggal 16-nya muncul peristiwa Rengas Dengklok bahwa golongan muda ingin mempercepat proklamasi. Nah, setelah itu maka Jepang akhirnya kan keluar dari Indonesia. Nah, lalu setelah tadi yang Bapak bahas bahwa ada perjanjian San Francisco, perjanjian Potsdam, bahwa Jepang, apalagi Jerman, juga Italia kan itu dihukum ya. Pokoknya setelah Perang Dunia Kedua mereka tiga negara itu dalam dunia perpolitikan dunia udah hancur gitu. Nah, di sini kan muncul negara-negara sekutu. Jadi negara adidaya. Salah satunya adalah, mungkin bukan salah satunya ya, dua negara adidaya waktu itu adalah Amerika dengan Rusia yang menyebarkan paham-pahamnya. Kayak Amerika menyebarkan paham liberal dan Rusia menyebarkan, atau Uni Soviet menyebarkan paham komunis gitu. Nah, lalu di situ kan disebutkan bahwa sekutu berhak menjajah wilayah bekas jajahan Jepang dalam perjanjian San Francisco. Nah, yang jadi pertanyaan, kemanakah pasukan Belanda ketika dulu tahun 1939-1941 Jepang datang ke Indonesia? Nah, orang-orang Belanda itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pulang ke Belanda, pulang ke negerinya. Yang ketiga masih tetap menjajah Indonesia, orang Belandanya masih di Indonesia tapi tidak bisa melarikan diri. Bahkan ternyata si orang-orang Belanda ini dijajah oleh Jepang menjadi Romusa gitu. Yang ketiga, nah ini yang melarikan diri ke sekutu Belanda, yaitu adalah Australia yang terdekat gitu ya. Nah, ternyata pasukan-pasukan Belanda yang ada di Australia ini akhirnya membentuk pasukan baru, namanya adalah pasukan NICA ya. NICA itu kepanjangan dari Netherlands East Indies Civil Administration. Netherlands Indies Civil Administration itu namanya NICA ya, pasukan Jepang. Nah, lalu yang boleh datang ke Indonesia itu kan pasukan sekutu. Nah, pasukan sekutu juga membuat sebuah, jadi gini, setelah Perang Dunia Kedua, Belanda dan sekutu itu membuat sebuah perundingan yang disebut dengan Civil Affair Agreement. Nah, jadi isinya itu Civil Affair Agreement itu adalah mengatur penyerahan wilayah Indonesia kepada Belanda. Nah, jadi akhirnya dibuatlah yang disebut dengan SEAC ya, SEAC, yaitu Southeast Asian Command. Nah, Southeast Asian Command ini berada di bawah SWPAC. SWPAC itu adalah Southwest Pacific Area Command. Jadi kalau dilihat di strukturnya itu sekutu nih. Sekutu di bawahnya ada SWPAC, yaitu Southwest Pacific Area Command. Berarti artinya di wilayah Asia Pasifik. Lalu di bawahnya lagi ada SEAC tadi ya, yaitu Southeast Asian Command. Jadi Asia Pasifik, setelah Asia Pasifik ke Asia Tenggara. Nah, jadi kita termasuknya Asia Tenggara dong. Nah, itu dipimpinnya itu adalah oleh Lord Louis Mountbatten. Nah, jadi pemimpinnya Lord Louis Mountbatten, yang pusatnya ini si SWPAC dan SEAC ini ada di Singapura ya. Nah, si SWPAC dan si SEAC inilah yang nanti akan mengatur kedatangan sekutu ke Indonesia. Jadi itu ya. Lalu tanggal 16 September 1945, wakil dari Lord Louis Mountbatten, yaitu namanya adalah Laksamana Patterson, dia menumpang kapal Cumberland mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jadi ada 3 wilayah yang menjadi pusat
kedatangan sekutu di Indonesia, yaitu ada Jakarta, Semarang, sama Surabaya. Makanya beberapa perlawanan-perlawanan ketika sekutu datang itu di 3 wilayah tersebut. Satunya di Surabaya ini kan, pertamanya di Surabaya. Nah, di situ di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini juga ikut perwakilan dari Nika. Nika itu adalah Van der Plas ya. Jadi Van der Plas itu Nika. Jadi sebenarnya di sini yang berhak datang ke Indonesia itu adalah sekutu atau apa ya namanya tadi ya SWPAC dan SEAC. Tapi ternyata si Nika juga pengen datang ke Indonesia, tapi nggak boleh kan harusnya. Tapi dia akhirnya datang bersama sekutu tersebut. Nah, untuk itu karena SWPAC sama SEAC ini terlalu besar, akhirnya dibuatlah sebuah khusus untuk Indonesia, Badan Sekutu untuk Indonesia. Namanya adalah AFNI. AFNI itu adalah Allied Force Netherlands East Indies, ya, atau ya pasukan yang pasukan sekutu yang ada di Indonesia. Namanya adalah AFNI tersebut. Nah, pemimpin AFNI ini adalah Sir Philip Christison. Ya, nah jadi kalau Bapak runtutkan, jadi dari strukturnya itu yang pertama tadi SWPAC di Asia Pasifik. Nah, setelah SWPAC lalu ke SEAC ya, Southeast Asian Command ya, itu di bawah SWPAC. Jadi SWPAC, SEAC, barulah AFNI. Jadi AFNI lah yang pasukan sekutu yang benar-benar datang ke Indonesia. Nah, AFNI ini dipimpin oleh Sir Philip Christison. Nah, apa sih tugas AFNI? Tugas AFNI yang pertama adalah menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang atas Indonesia kepada sekutu. Jadi Jepang sekarang harus keluar dari Indonesia. Nah, diserahkan si kekuasaan Indonesia itu kepada sekutu. Yang kedua, yaitu adalah membebaskan tawanan-tawanan sekutu, ya termasuk Belanda, yang dulu dijajah oleh Jepang. Jadi dibebaskan tuh. Nah, itulah dan yang ketiga, menangkap pasukan-pasukan Jepang dan melucuti senjata-senjata Jepang. Jadi itu sebenarnya kalau dilihat tugas AFNI sangat baik gitu ya, biar Indonesia tuh aman dari Jepang. Tapi ternyata ya tidak lah, karena namanya juga ngejajah. Akhirnya si AFNI inilah yang ternyata datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia. Nah, bagaimana dengan itu kan kalau AFNI kan sekutu. Nah, bagaimana dengan Belanda? Nah, Belanda ngebuat sebuah badan atau lembaga namanya NICA, yaitu Netherlands East Civil Administration ya. Nah, si NICA ini harusnya nggak boleh datang ke Indonesia. Akhirnya si NICA ini memboncengi pasukan AFNI untuk bisa datang ke Indonesia. Nah, jadi itulah bagaimana sejarahnya kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Jadi kalau Belanda pasukannya NICA, kalau sekutu pasukannya adalah AFNI. Nah, jadi tentu saja ketika dua pasukan tersebut datang ke Indonesia, rakyat Indonesia tidak berdiam diri dong, pasti melakukan perlawanan. Nah, jadi perlawanannya itu ternyata dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara perang, ya, dengan cara fisik. Yang kedua dengan cara perundingan. Yang kita tahu kalau dengan cara peperangan atau dengan cara fisik, salah satunya di Bandung ada ya, namanya Bandung Lautan Api. Lalu ada perlawanan di Surabaya, perobekan bendera, Palagan, Ambarawa, dan sebagainya. Kalau perundingan ada konferensi meja bundar, ada Linggarjati, Romroyan, dan sebagainya. Nah, untuk itu nanti di lain kesempatan kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan, baik dari segi perlawanan melalui fisik dan juga melalui perundingan. Nah, itu saja. Untuk tugasnya silakan kalian tulis di bawah di komen, yaitu nama kalian, kelas kalian, kelas berapa, lalu tulis pertanyaan materi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.